Selamat datang kembali. Di video ini masih melanjutkan pembuatan JProfit ISP untuk bahasa REST dan juga untuk aplikasi yang khusus production. Baik, di video sebelumnya sudah terbuat fungsi get untuk get data dari router MikroTik, dan di video sebelumnya juga sudah dites untuk mendapatkan data PPP profile dan juga PPP secrets. Nah, di video kali ini saya akan menyambungkan aplikasi ini ke PostgreSQL, di mana PostgreSQL itu adalah database yang akan dipakai untuk menyimpan data-data dari aplikasi JProfit ISP ini. Sebelum mengintegrasikan dengan PostgreSQL, nah saya akan memindahkan fungsi-fungsi get data MikroTik ini ke dalam sebuah modul. Ya. Jadi di sini langsung saja keseluruhan kode saya cut. Dan di sini di atas ada beberapa warning. Mungkin nanti akan saya pindahkan nanti ya. Baik, di sini saya akan buat folder. Di sini saya tuliskan MikroTik ya. Di dalam MikroTik ini saya buat modul mod.ls. Nah, kemudian saya paste saja. Oke, di sini masih abu-abu ya ini ya. Oke, ini saya akan koneksikan ke MikroTik ya dari main RS, yang mana ini adalah file entry point dari aplikasi ini. Ini akan saya tuliskan mod MikroTik, sehingga MikroTik ini sekarang sudah terhubung ke main. Nah, kemudian saya akan pindahkan ini. Sepertinya seluruh keseluruhan ini sudah tidak dipakai ya di file main RS, ditandai dengan warna hijau yang lebih gelap ini ya. Oke, ini langsung saya cut saja. Nah, seperti ini. Nah, oke. Untuk testernya ini saya akan hapus saja. Oh ya, di sini masih ada error. Ada berapa error ini ya? Oke, ada beberapa error. Ini error karena dia mengimpor error, yang mana error ini adalah tipe yang kita definisikan sendiri. Ya, ini error ini berarti ini karena dia tidak bisa menemukan modul error. Sebelumnya modul error itu kan ada di main ada di situ. Maksudnya modul error itu kan diimpor ketika berada di main RS ya. Nah, sekarang untuk error itu kan sudah tidak dalam satu modul lah ya. Jadi di sini saya perlu bikin impor lah kalau ibaratnya itu ya. Jadi saya mengimpor ke create. Create ini adalah root dari lokasi aplikasi ini, kemudian di sana kita harusnya bisa masukin error. Ya, jadi create ini kalau di sini ya ibaratnya main ya.
di dalam main ini bisa masuk ke modul error. Ya harusnya sudah beres ini. Oke lah. Nah untuk sementara itu gini dulu ya. Ini nanti tentunya nggak akan seperti ini. Nanti akan saya masukkan ke dalam implementasi dari struct. Tapi untuk sementara biarkan seperti ini aja. Saya akan langsung fokus saja kepada integrasi dengan PostgreSQL. Sebelum mengintegrasikan, tentu saja saya akan buat dulu database PostgreSQL agar nanti saat integrasi minim terjadinya masalah. Jadi saat integrasi kalau misalkan ada masalah itu bukan berarti ada di database. Kemungkinan besar nanti akan ada di dalam kode yang akan dibuat. Jadi untuk meminimalisir bukan meminimalisir sih, untuk memfokuskan masalah itu kita sebanyak-banyaknya kita solve masalah yang ada di luar aplikasi. Seperti salah satunya yaitu ya database ini, pembuatan database ini ya menyelesaikan masalah nanti kalau aplikasi tidak mendeteksi database, gitulah ya. Oke, di sini saya bikin aja JProfit. Oh ya, ini bukan strip ya. Di PostgreSQL itu pemisah ditandai dengan underscore gitu. Nah, sudah terbuat database baru JProfit ISP. Oke, nanti kita akan connect ke sini. Saya sih, bukan kita, sorry. Oke, gitu. Terus ya udah sih, tinggal cari library ini. Library Postgres Rust. Ini ada Postgres. Oke, saya coba cek ya Postgres ini apa. Oke, di sini Postgres itu adalah native synchronous PostgreSQL client. Kemudian ada juga Tokyo Postgres native asynchronous PostgreSQL client. Sepertinya di sini saya akan pilih yang Tokyo. Tapi mungkin saya akan coba buka Postgres ya. Siapa tahu Postgres ini punya fitur modul untuk menjalankan asynchronous dengan runtime dari Tokyo. Siapa tahu ya. Oke, coba saya cek di. Oh ya, nggak ada fitur. Oh, ini ada. Saya coba cek di fitur. Di sini hanya ada time dan CRD, UUID. Oke, di sini saya rasa nggak ada ya. Jadi memang benar sinkronus kalau kita pakai Postgres. Jadi mungkin saya akan pilih yang Tokyo Postgres. Ini coba saya cek fiturnya. Di sini fiturnya ini hampir sama, tapi tentunya kan sesuai dengan janji di deskripsi, dia bisa berjalan di asynchronous. Dan ini contohnya ini dia juga menjalankan Tokyo main. Artinya ini bisa kompatibel dengan kode yang sudah dibuat. Oke, langsung saja untuk dilakukan instalasi library-nya. Ini Tokyo strip Postgres, harusnya sama sih, harusnya sama nama library-nya. Oke ya, kita coba cargo add Tokyo Postgres. Oh, ini saya tadi lupa ya, saya pakai underscore, tapi ini bisa sih underscore. Oke. Oh, ini otomatis translate ya, Tokyo underscore Postgres jadi Tokyo strip Postgres. Untungnya si cargo ini pinter juga ya,
deteksi kesalahan yang ya biasa membingungkan ya antara strip dan underscore gitu ya. Oke, di sini sudah tertambahkan library-nya, tapi masih dilakukan pemrosesan oleh Rust Analyzer. Lebih baik saya tunggu saja daripada nanti mengganggu Rust Analyzer dan efeknya nanti bisa membuat IntelliSense ini kacau. Kalau IntelliSense kacau itu kode hintnya ini nggak berjalan maksimal ya. Nah, kalau sudah nggak ada yang muter-muter ini berarti sudah selesai. Sekarang waktunya saya mau nyoba. Ini nanti copy langsung nggak sih? Copy aja lah ya. Oh iya, ini saya lupa ya, formaternya ini kok nggak ada ya. Oke lah, sebentar, ini mungkin sambil saya nyari formater ya, karena kan nggak di format ini ya, ini harus digeser ke kan secara manual ini ya, kodenya ke biar rapi ya. Kalau ada formater kan enak langsung. Nah, coba ya, saya mau cari juga formater VS Code for Rust language. Oh, Ctrl Shift. Oh iya. Ternyata sudah ada ya. Saya tadi itu hanya salah shortcut ini ya. Jadi kalau di Windows itu biasanya kan Shift Ctrl F. Saya lupa kalau di Linux itu pakai Ctrl Shift I. Ternyata ketika saya tekan Ctrl Shift I itu biasa langsung terformat otomatis. Mungkin saya akan lakukan juga di mod Mikrotik ini. Saya langsung auto format. Nah, kan gini enak. Ya, langsung rapi, kemudian error juga gitu. Oke, ini sudah rapi ternyata. Ya, oke, gitu aja. Apa ini ya? Di sini ada error ini ya. Oke, mungkin ini saya akan pindahkan aja ya ke fungsi baru. Sync fn connect pg. Nah, begini. Di sini sepertinya ada banyak tanda tanya ini ya. Seperti yang sebelumnya, di sini berarti saya akan berikan keluaran dari fungsi ini menjadi result. Nah, di sini resultnya ini adalah apa ini ya? Kurung buka kurung tutup itu apa ya? Ini sebenarnya tanpa kembalian gitu ya. Kalau biasanya kan ini bisa ditulis string atau in, tapi kalau kurung kotak kurung tutup ini nanti tanpa kembalian, tapi berhubung ini tipenya result, dia itu hanya memberikan informasi kepada pemanggil fungsi ini bahwa fungsi ini berjalan dengan baik. Kalau tidak berjalan yang baik, dia akan kirimkan error. Nah, kalau error ini harus ada tipenya. Dan tipe yang paling universal adalah box dynamic apa ya, Korea bukan std error. Oke, kurung sikunya kurang 1. Nah, seperti ini udah ada error ya, udah ada error. Oh ya, ini kalau mungkin yang belum tahu ya, box ini karena ini adalah interface atau thread ya. Jadi std error itu thread, jadi tipe keluarannya ini adalah sebuah box yang di dalamnya adalah implementasi dari error. Jadi bukan error nanti.
Oke, kembali ke bagian bawah. Berarti di main ini saya harus panggil fungsi connect PG, kemudian harus di await agar dieksekusi di asynchronous. Kemudian saya lakukan unwrap aja ya. Unwrap itu kalau nanti result ini mengeluarkan error, dia akan langsung crash aplikasinya. Itu unwrap ya. Dan ini nggak apa-apa ya, karena masih percobaan. Ini itu saja sih. Tapi di sini sepertinya saya perlu ini ya, perlu baca ya. Oke, di bagian atas ini apanya ya? Ini ada LED, ada client, ada connection. Oke, di atas ini berarti dia lakukan connect ya, mencoba melakukan connect ke PostgreSQL. Nah, ini kok nggak ada passwordnya ya. Oke, berarti ini saya harus cari ya, gimana cara masukin host. Host ini udah ada, user, nah kurang 3 harusnya, ada port, ada password, dan juga ada database name. Ini yang kurang ya. Oke lah. Oke. Apakah ada ya? Coba sih password gitu. Oh, nggak ada ya. Atau mungkin saya coba cari aja ya connect ini ya, kalau ada ya. Berarti itu masuk ke function harusnya. Function, mana function? Nah ini function connect, a convenient function C documentation for config. Oke, saya mau ke config. Nah ini dia. Oke, di sini banyak pilihan ya ternyata. Oke. Nah, saya perlu masukkan pot. Oke, saya perlu masukkan pot ini karena nanti di production potnya itu khusus ya. Memang sudah saya prepare untuk gProfit ESP ini pakai pot khusus. Jadi di sana nanti ada banyak sekali PostgreSQL dan database yang menghosting ini, aplikasi ini nanti bukanlah menggunakan port default ya. Jadi di sini saya harus tambahkan port ya, untuk prepare nanti saat sudah sudah di deploy. Kemudian saya juga perlu password. Oke, ini untuk password ini admin ya, ini localhost 5432. Oke, sudah sepertinya. Oh ya, kurang db name. Nah, db name ini penting ya, ini ya. db name mengarah ke ini gProfit ESP. gProfit ESP tadi adalah database yang telah dibuat. Ya, sepertinya sudah sih ini spawn. Oke. Kayaknya ini hampir sama seperti Hyper ya, dia menjalankan koneksi Postgre ini di thread lain ya. Jadi thread utama ini hanyalah mengontrol apa yang perlu dikerjakan. Kemudian untuk masalah koneksi, pengiriman, penerimaan itu diproses melalui thread lain sehingga tidak mengganggu aktivitas utama. Oke, di sini kayaknya ini melakukan tes ya, tapi tesnya itu pakai query. Dia melakukan tes apa ini ya? Dia melakukan tes untuk menselect satu ini diisi dengan hello world, dilakukan statementnya ini
masukkan dengan cara melakukan preparation biar nggak kena SQL injection lah ya, itu tujuannya. Nah kemudian ini nanti saat dieksekusi masuk ke satu, kemudian dikonversi ke teks sehingga harusnya dia keluar hello world sesuai dengan yang diinputkan di parameter. Harusnya seperti itu, tapi langsung sajalah kita coba apakah sesuai dengan yang diharapkan. Oh ya, di sini saya sambil juga pantau size dari target ya. Ini kalau terlalu besar ya berarti kedepannya kalau mau mau cari library ya cari yang sesuai atau yang banyak kesamaan biar nggak banyak. Oke, ada error ini ya, nggak apa-apa karena baru pertama. Oke. Ini untuk warning ini ya nggak perlu dihiraukan lah, karena ini tadi berasal dari yang mikrotik. Fungsi yang ada di sana itu memang tidak dipanggil ya atau tidak digunakan, jadi muncul warning belum digunakan maksudnya ya, nggak apa-apa. Jadi sekarang lebih baik saya ini ngurusi error ini ya. Entah kenapa itu error ya. Oke, mungkin saya salah ini ya, salah masukin kredensial. Oke, di sini saya coba cek. Oh, di sini usernya admin ternyata. Usernya admin, passwordnya ini yang lupa. Oke, saya coba password. Coba admin dulu ya. Oh ya, ini untuk sementara memang hardcode ya ini. User ini parameter untuk koneksi ini dituliskan secara langsung di kode ya, untuk sementara aja nggak apa-apa. Oh, password tetap gagal diautentikasi ini ya, mungkin Postgres mungkin ya passwordnya. Jadi kayak saya ingat tuh memang dibalik sih, usernya admin, passwordnya Postgres gitu. Untuk yang Postgres itu memang khusus. Waduh, masih error. Password gagal diautentikasi. Ya, mungkin lebih baik saya coba cari project lain yang sudah pakai database itu. Kayaknya ada di JProfit, kemudian JProfit 2 ini sepertinya ya. Oh, di sini nggak ada INV. Sebentar, apakah berkas tersebutnya belum dicentang ya, tapi di sini memang tidak ada ya data INV. Oke, cobalah. Password. Jadi passwordnya adalah password. Oke, apakah connect? Nah, oke, itu dia yang saya mau. Nah, dia connect-nya. Oke, mantap sekali ini ya. Nah, sekarang saya mau coba untuk membuat tabel. Oke, dan pembuatan tabel tentunya bukan ada di fungsi connect ya. Fungsi connect itu memang dikhususkan untuk membuat koneksi ke Postgres. Oke, di sebelumnya ini saya perlu mengcopy connection ini ya. Perlu mengcopy connection.
Oh iya iya, berarti yang harus saya copy itu klien. Entahlah saya copy atau bisa saya return langsung ya. Ini sebentar. Coba sih ya. Jadi ini returnnya yang tadi itu sebuah unit atau bukan apa-apa. Coba saya ganti dengan Tokyo Postgres client. Oke, di sini error. Saya akan coba return langsung client. Oke, bisa ya. Mantap sekali. Jadi setelah fungsi ini dipanggil, dia langsung klien ini dipindahkan ke main ya. Owner dari klien ini pindah ke main. Tapi yang saya khawatir ini Tokyo Spawn ini apakah Tokyo Spawn ini akan ini ya, akan ditutup ya. Baik, saya baca dulu ya dokumentasinya. Tokyo Spawn on exit block. Ya mudah-mudahan ini nggak tetap jalan ya, mudah-mudahan ya. Ya pada intinya ya kita coba aja lah ya. Kalau nanti error ya berarti ya kita perbaiki gitu aja. Oke, berarti di sini saya bisa masukkan hasil dari klien yang di return tadi ke dalam variabel pg client. Nah, seperti ini. Habis itu saya mau tes create account table aja lah, coba. Ini kembaliannya result, ini unit aja. Kemudian errornya adalah error din std error. Oke, di bawah langsung saya tuliskan oke aja biar nggak ada error. Nah, gitu. Berarti di sini saya perlu pg client ya. Pg client ini saya borrowing aja ya. Tokyo Postgres client. Ya, jadi pg client ini dari yang semula di main ini tidak saya pindah, pemiliknya itu bukan saya pindah ya dari fungsi main ke ini ke create account table, melainkan create account table ini meminjam pg client. Meminjam main maksudnya, meminjam pg client yang kepunyaannya main gitu. Tapi ya nggak tahu ya ini bisa apa enggak ya. Kalau belum dicoba ya nggak tahu ya. Ya makanya saya coba dulu pg client apa ya. Oh, yang atasnya mungkin ya. Oh, ini di atasnya ini langsung query bisa kan ya. Nah, query statementnya ini untuk param ini kayaknya nggak ada deh. Kalau nggak ada, tulis apa ya ini? Nggak ada contoh kah? Oh, di sini ada contoh di sini. Di mana tadi ya? Oh ya, ini bisa ditutup. Oke, mungkin ke homepage, coba query. Saya perlu contoh untuk yang saya perlu contoh untuk yang tanpa params. Ini ada nih example. Example ini yang tadi. Benar-benar gak ada ya ini contoh yang tanpa param. Maksudnya saya ini bingung nih. Saya tuliskan nol ada nggak ya? Bukan nol sih. Saya harus tulis apa? Apakah saya harus tulis
array kosong atau apa gitu. Ini kan saya juga nggak tahu ini. Oke, tapi cobalah. Di sini saya tuliskan query dulu ya. Nanti ya itu menyusul. Ya, table public.account. Ini ada ID, ini big serial, not null, primary key, kemudian ada juga nama, full name lah ya, X not null. Oke, seperti ini aja dulu lah ya, mudah-mudahan bisa ini ya. Dan ini saya yang bingung, ini harus diisi apa ini ya. Postgres query without parameter. Nah kan harusnya ada sih di Stack Overflow, karena dokumentasi yang sangat nggak jelas ini. Bukan nggak jelas sih, tidak mencakup kondisi kalau nggak ada ini ya, nggak ada parameter yang perlu diinputkan. You work with raw query, Tokyo Postgres can manage none. In my best solution, will write your own query builder. Oke, pertanyaannya apa sih? Passing none into Tokyo Postgres client query method. Oh, gitu. Entahlah, saya juga bingung ini. Tapi kayaknya harus mau gak mau nyoba ya. Gini aja lah, coba ya array kosong. Kalau error ya udah nyari lagi, karena nggak ada loh. Ya nggak tahu ya kenapa sih, tinggal ditulis aja gitu loh. Kalau nggak ada nggak ada param situ harus tulis apa gitu kan enak gitu loh. Oke, ini sudah tak kasih tanda tanya. Resultnya harusnya nggak perlu lah ya, nggak perlu dicek atau apa ya, karena udah dicek di sini, kasih tanda tanya. Kalau error dia langsung keluar. Ini oke, berarti saya mau coba ini ya. Coba create account table. Nah ini sudah otomatis dimasukkan. Oh ya, ini harus ada await. Dan kalau di sini tetap unwrap. Kalau error langsung crash dan tampilkan errornya. Kalau gitu sudah langsung run. Kalau dia running tanpa ngeluarkan apa-apa ya berarti berhasil harusnya. Nah berhasil. Kalau ini coba ya dicek ya. Skema public table. Nah kan ada. Mantap ini berarti. Oke, mantap. Ya udah sih, kalau ini sudah berhasil ya udah connect. Mungkin ini saya masukkan ke modul ya. Oke, saya hapus mikrotik. Ini saya masukin ke DB. Ini saya buat file mod.rs. Nah, saya paste aja langsung ke sini. Ya, saya lupa ini tadi harus harus memakai beberapa library dari Tokyo Postgres. Oke, ini masih abu-abu, tenang. Saya mau konekkan sekarang. Saya konekkan ke DB ya. Oke, sekarang nyambung. Ini error ini bisa dihapus sih karena udah nggak kepake. Oke, it's okay. Sudah beres. Oke, it's okay. Ini integrate with PostgreSQL. Sudah selesai.